sedulur Cipta Rasa. Hari ini kami sedang berada di Desa Putat, Kecamatan Sedo, Kabupaten Cirebon, di mana kami sekarang bersilaturahmi ke makam Syekh Datuk Kafi atau Eyang Haji Syekh Abdul Kafi. Eyang Haji Syekh Datuk Syekh Abdul Kafi. Di sini kita sekarang berada dengan Bapak Kuncen ya, Bapak Kuncen di sini. Kita akan menanyakan tentang sejarah atau legenda atau cerita Syekh Eyang Abdul Kafi ini. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Nurdita. Bapak Nurdita. Bapak di sini sebagai kuncen bayar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita wawancara lebih jauh, langsung saja beliau asalnya dari Mesir atau dari Mekah lah langsung. Beliau untuk syiar Islam di tanah Jawa. Beliau ya asalnya itu Penambang dulu. Beliau bersama dengan Mbah Buyut Nyai Putih. Mbah Buyut Nyai Putih yaitu seorang istri, yaitu untuk ikut syiar Islam juga. Berada di tanah Lebak, bukan di ini kan tanah Panyamunan ya. Panyamunan alias Panyetian, Penyamuran, Penyamenan. Jadi supaya kita tuh nyaman, banyak berbahasa. Nyamuk itu sembunyi, jadi sembunyi dengan nyaman gitu. Ya beliau syiar Islam di Desa Putat, yaitu yang di bawah sana pinggir kali ada pasolatan juga, ya kesini juga yang pohon gede-gede di sana. Di sebelah atasnya 50 meter dari pasolatan itu yang sekarang dibikin musola Baitur Rahman. Beliau rumahnya di situ. Insya Allah beliau berdua yang Mbah Buyut Nyai Putih mengabdi kepada beliau di waktu puasa, karena beliau yang Haji Syekh Abdul Kafi itu ya banyak berpuasa. Lalu beliau tanpa pernah ketemu. Jadi kesehariannya di mana waktu mau buka puasa, insya Allah beliau itu pakai pokol atau pakai kentungan, tung udah membunyikan itu. Eyang Haji pun sangat mengerti, oh berarti waktunya wayang buka puasa. Beliau menyediakan selama mau buka puasa untuk istilahnya berbuka puasa. Setelah beres, Eyang Haji Syekh Abdul Kafi pun mengerti pakai pokol itu tung, oh berarti wayang beres-beres, akhirnya seperti itu. Dan dalam syiar dan dalam kehidupan beliau sampai wafatnya nggak pernah ketemu, tapi insya Allah karena beliau seorang aulia, jadi mungkin di dalam hatinya sering ketemu. Nggak kayak seperti kita makan pengen tahu rupanya gimana. Insya Allah karena beliau untuk contoh kita, oh ya beliau menyebarkan Islam sampai di sini pun disebutnya Panganginan. Jadi di situ sebelah itu dinamakan Bubulak itu ya tempat pengangonan. Beliau cinta sama anak-anak Angon yang konon dikata orang-orang kota, orang-orang banyak jauh ke Bedug gitu, orang dusun gitu, tapi insya Allah sama beliau diakui. Wahai cucu-cucuku pada kumpul, wahai cucu-cucu, mari kita beribadah, mari kita bermain di sini, main dam-daman kan dulu makan seperti itu. Akhirnya pas waktu zuhur diajak istilahnya ibadah dulu, waktu zuhur ibadah dulu, setelah zuhur monggo untuk pada ngangon mengembala kambing, mengembala kerbau gitu. Alhamdulillah dalam selama beliau masih hidup dalam syiar selalu senang sama anak-anak Angon. Nggak lama kemudian muncul ya seorang yaitu pengembara dari Banten.
Tapi kalau menurut sejarah dari awalnya beliau sama Mbah Bekut itu sudah tiada. Kalau istilahnya sudah wafat, muncul beliau seorang syiar Islam juga, yaitu yang bernama Mbah Maijah Mustahal alias Tubagus Tohir yang asal dari Banten. Beliau niat berguru, alhamdulillah sampai ketemu dengan beliau Eyang Haji Syekh Abdul Kafi. Berguru kepada Eyang Haji Syekh Abdul Kafi dalam batin. Dan seperti kita mengabdi di sini, seolah-olah juru kunci di sini ya. Jadi mengabdikan diri, tapi karena beliau seorang wali juga asal dari Banten, seorang ulama besar, akhirnya beliau Mbah Maijah Mustahal mendapatkan mandat untuk berguru kepada Eyang Haji Syekh Abdul Kafi untuk syiar Islam kemana-mana, lebih meluas lagi. Alhamdulillah Mbah Maijah Mustahal di mana-mana tempat syiar Islamnya mijah alias lebarkan kemana-mana tempat. Beliau punya garwa atau istri asal itu dari Pamijahan, keturunan Pamijahan juga, yaitu yang bernama Nyai Hambali. Beliau ya punya anak banyak di mana-mana, yang setahu saya ditimbang juga ada itu Mbah Buyut Konaan bin Mbah Buyut Maijah Mustahal. Jadi sambil syiar kemana-mana, di Gumulung pun juga ada Mbah Buyut Ni Maryam binti Mbah Buyut Maijah Mustahal. Langsung pada cucunya juga ada di Timbang, di Kibung, Cilimus juga ya, apa mungkin ya sampai ke situ. Jadi alhamdulillah Eyang Haji Syekh Abdul Kafi walaupun syiarnya sedikit, tapi disebarluaskan, dilangsungkan sama Mbah Buyut Maijah Mustahal, syiar meluas. Alhamdulillah beliau pun syiar sampai kemana-mana, ke Gumulung, Perando Bawah, ke Kuningan dan sebagainya. Mungkin sampai sekarang puluhan juta istilahnya dari anak-anak cucu-cucunya dari mana-mana. Insya Allah seperti itu. Yang sobar, aulia yang patuh dan takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau itu mendapat julukan Eyang Haji Syekh Abdul Kafi, yaitu yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah beliau dalam syiar Islamnya di mana-mana. Alhamdulillah dengan izin Allah dan yang saat itu merasa begitu izin itu yang kerajaan di sana itu pada tunduk patuh, silahkan untuk diadik ke sini, monggo. Alhamdulillah sampai diizinkan, air mengalir ke sini, walaupun banyak rintangan dari para buyut-buyut itu tuh, banyak rintangannya, banyak mencaci maki, sampai ngalir letik-letik, ngagilitik, sampai kaciletik. Nah di situ ada sumur poholipan, yaitu sumur ajaib yang 3 hari kelar, itu namanya Ciletik. Dilangsungkan sama pasukan dari Eyang Sadu sampai sawah sumur ke sana, akhirnya sampai meluas ratusan hektar. Sampai sekarang diteruskan sama pemerintah. Alhamdulillah. Yang jaroh di sini, umpama kita mau jaroh ke Eyang Syekh, di sini ada orang yang ngaku bisa gitu gini, akhirnya celel nggak sampai ke atas, akhirnya udah nggak bisa jarohnya semuanya. Jaroh umpama ya manusia bisa kan, setiap jaroh itu ya ada kemauan, pengen jadi kaya, punya hajat masing-masing. Jadi hajatnya itu nggak bisa diberkahi karena dari banyak penyelewengan, penyimpangan dari niat hajat yang kesini. Sama seperti beliau dulu berjuang. Akhirnya dulu Desa Kutet yang sekarang jadi 2 kecamatan itu dipisah, yaitu dengan keputusan dari di sini juga ada para buyut-buyut yang setata sama Eyang Syekh dulu kan, yaitu Mbah Buyut Bewu ya lebih aku, akhirnya bikin keputusan yaitu untuk
kuku yang lainnya. Siapa yang mendahului batu yang dilempar sama kibuyut itu dulu, hanya langsung plung, sedangkan batu itu segede mobil, segede elep gitu. Akhirnya karena saking banyak kesaktian dahulu itu digorok sama orang-orang yang pengen menjadi kubu. Begitu di Panembahan ada batasnya batu gede. Di Panongan pun ada batu gede, di Sedong pun ada. Itu hasil lemparan-lemparan para murid yang sakti. Insya Allah beliau dapat perintah dari Eyang supaya adil, makmur, damai dan seterusnya. Mungkin itu hanya sebagian kecil keterangan. Ya. Untuk di dalam itu ada berapa ini makam? Di dalam itu Dan siapa aja? yang Haji Syekh Abdul Qadir yang gede, yang sebelah telur sini yaitu Mbah Maijah Mustahar, yang sebelah depan yaitu pengaula atau pengabdian kepada beliau itu Mbah Lulus Nyai Putri. Tiga. Kalau yang bawahnya istilahnya dari Mbah Mamai, para murid-muridnya yang di bawah ini semuanya. Ini insya Allah bukan makam seperti umum, jadi sudah dibatasi. Warga lah itu kan. Iya. Di situ ada Dangder Benghar. Yang dua. Itu sejarah. Yang dua di jalan itu. Iya, nggak boleh ditebang kan, itu sejarah. Jadi akhirnya di Dangder Benghar itu julukannya digantung-gantung, kemlong, suling, kenang pantai dan sebagainya itu di situ. Jadi sejarah itu. Jadi masih ke sini. Kemenangan perang Mabuk Singajaya akhirnya karena beliau Singajaya itu singa macan itu berarti kan. Sama ke atas tuh karena julukan itu udah mungkin bukan manusia biasa. Akhirnya digantung-gantung, ada segala sesuatu lah banyak. Akhirnya langsung dinamakan Dangder Benghar. Dan di sini juga ada batu musyawarah di sana. Yang bulat di sana tuh batu musyawarah. Di sana. Iya, itu dari sampai tuh sebenarnya di bawah itu. Di sini pun ada batu sujud di belakang ini. Batu sujud itu ya bekas tarang ada legok gitu ya. Terus bekas tangan saking takwanya, saking khusyuknya dari bekas ini juga ada legok gitu. Kalau di itu plok itu pas. Penjara itu dari mana aja Pak? Kalau penjarahan setahu saya selama saya tugas dari 2006 awal sampai sekarang ada dari Palembang, ada dari Sulawesi dulu lah. Ya kebanyakan sih dari Banten, dari Tanah Jawa, dari Cilacap, dari Surabaya juga ada. Kediri ya ada. Sedulur kita rasa inilah tempat pembatu ya, batu. Karena dulunya ini tempat sujud ya, sujudnya Eyang Syekh Abdul Qadir. Inilah tempat sujudnya. Di sini ada batunya dekok atau orang sini dekok. Karena mungkin ini bekas jidat ya. Bila sujud mungkin berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ini jempolnya, dua jempol. Luar biasa. Jalan-jalan lagi. Sedulur kita rasa inilah tempat Syekh Abdul Kahfi. Kita akan berziarah masuk ke dalamnya.
Dulur, kita rasa inilah tempat persalatannya yang Haji Syekh Dahtul Kahfi. Ini mungkin bisa jadi di pohonnya mungkin ratusan tahun, sudah ratusan tahun, besar-besar. Ini di bawahnya ini kali Cimanis.